Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini kita mau sharing apa nih? Hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN dalam melaksanakan tugasnya. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalan diri dulu. Mulai dari saya ya. Halo, nama saya Heni Dewi Ratnasari. Saya peserta Latsar Angkatan 77 PPSDM Regional Yogyakarta asal instansi Kabupaten Mojokerto. Oh iya bener, kita kenalan dulu ya. Aku juga mau kenalan nih. Nama saya Yulia Eka Saputri, saya peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Yogyakarta Angkatan 77 kelompok 4. Saya dari Magetan. Bener banget, kalau tak kenal makanya tak sayang. Perkenalkan, nama saya Widiani Nurul Islami Hati. Sama saya peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Yogyakarta Angkatan 77 kelompok 4. Saya berasal dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Oh iya, katanya tadi kita mau sharing mengenai nilai-nilai dasar ASN. Apa saja sih nilai-nilai dasar ASN itu? Iya, jadi nilai-nilai ASN itu biasa disebut dengan aneka. Apakah aneka itu? Jadi, aneka itu sebenarnya adalah akronim. Masing-masing huruf memiliki kepanjangannya. A dari akuntabilitas, N nasionalisme, E etika publik, K komitmen mutu, dan A anti korupsi. Oke, langsung aja kita bahas. Apa aja sih aneka itu? Yang pertama, akuntabel. Akuntabilitas itu kita ambil contoh gini. Semisal di lingkungan kerja kita mau ngadain sebuah program. Nah, kita harus ngadain itu dengan cara terstruktur. Nah, supaya apa? Supaya nanti programnya itu berkelanjutan. Jadi akan ada pertanggungjawaban untuk mencapai target program tersebut. Lalu setelah itu otomatis kita akan melaksanakannya. Dan pada akhirnya kita akan memberikan pelaporan kepada atasan kita. Terus kalau nasionalisme, sebenarnya kita bisa kok mengadakan program yang kental dengan nilai-nilai nasionalisme. Misalnya, dalam pelaksanaan program tersebut, kita harus selalu melibatkan rekan kerja kita atau atasan kita ataupun bawahan kita. Supaya apa? Supaya terjadi kerjasama yang baik antar satu tim. Jadi, program yang dijalankan pun akan maksimal dan nilai-nilai nasionalisme juga akan kental tertanam dalam diri kita. Selanjutnya, kita bahas mengenai etika publik. Etika itu sendiri biasanya identik dengan norma atau sopan santun. Jadi ASN itu harus memiliki norma atau sopan santun yang baik. Karena selain pelayan publik, ASN itu juga sebagai figur atau panutan bagi publik. Pengertian dari etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan atas baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik. Profesionalitas merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi pejabat publik. Suatu tugas atau pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang sesuai bidang keahliannya. Oleh karena itu, harus dianut prinsip the right man of the right job, menempatkan orang yang tepat pada posisinya sesuai dengan kemampuannya. Di lingkungan organisasi publik sering terjadi the right man of the wrong place, menempatkan seseorang yang memiliki keahlian tertentu pada tempat yang tidak sesuai dengan keahliannya. Nilai dasar ASN yang keempat yaitu K, komitmen mutu. Kalau mutu itu biasanya identik dengan kualitas ya. Kalau komitmen mutu itu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk.
Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua pasti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Mengapa perlu komitmen mutu? Komitmen mutu itu tujuannya untuk membangun integritas, moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Terus pelayanan publik yang bermutu itu akan menciptakan apa? Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Kreativitas dalam pelayanan merupakan aktualisasi hasil berpikir kreatif untuk memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai customer. Dan nilai dasar yang terakhir adalah anti korupsi. Kalau bicara korupsi, kita semua pasti sudah sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Persoalan penyalahgunaan jabatan inilah yang bentuknya paling berdampak pada kehidupan rakyat. Bahkan di masa susah pandemi seperti sekarang, rakyat masih saja dikejutkan oleh berita korupsi yang fantastis, yaitu korupsi dana bansos. Sikap anti korupsi ini harus selalu dipegang oleh ASN. Selain melalui latsar, kita bisa mulai membiasakan diri dari hal-hal kecil di kehidupan kita. Karena sejatinya cara paling baik untuk mengatasi kejahatan adalah dengan mencegahnya. Gagasan yang mungkin bisa kita terapkan dalam lingkungan kerja adalah mengadakan in-house training anti korupsi bersama rekan-rekan kerja. Kalau menurut aku sih Mbak ya, memang harus ada reformasi birokrasi di Indonesia itu. Ya, kalau zaman dulu itu masyarakat itu sangat mengagung-agungkan mungkin para ASN atau pejabat-pejabat tinggi. Nah, pemikiran kita itu harus dirubah sekarang itu, gitu loh. Jadi ASN itu harus berubah dari penguasa itu menjadi pelayan, karena kita itu melayani publik. Sebagai ASN itu sendiri kan sebagai pelayan publik, itu menurut saya. Terus mungkin kita juga menyadari bahwa jabatan kita itu merupakan amanah. Nah, yang namanya amanah itu ya harus digunakan sebaik-baiknya, jangan sesuka hati kita semena-mena kepada masyarakat, apalagi masyarakat itu merupakan orang yang perlu kita layani dengan sebaik-baiknya. Betul banget. Nah, sebagai bentuk rasa bersyukur kita, maka dari itu semampu kita harus melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dengan cara melayani masyarakat semampu yang kita bisa. Oke, sampai di sini dulu ya sharing-sharing kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Oke, saya tutup dengan lagu ya. Mungkinkah kita mengaku ASN jika kita mengabdi tak 100%?